Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Dasar Pembelajaran IPS MI. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama ada Dekan Nur Ghazali dengan NIM 2108107068. Dan yang kedua ada Sylvia Rohmah dengan NIM 2108107072. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Hakikat dan karakteristik konsep dasar IPS. Hakikat konsep dasar IPS. Istilah pendidikan ilmu pengetahuan sosial adalah terjemahan dari social studies. Maknanya dapat diartikan sebagai penelaahan tentang masyarakat. Jadi bisa disimpulkan bahwa IPS ini adalah ilmu yang membahas tentang manusia, membahas tentang masyarakat dan segala gerak-gerik mendasar tentang masyarakat. Pada hakikatnya, konsep dasar IPS merupakan suatu bahan kajian yang terpadu. Makna terpadu adalah sudah disatukan, sudah dipadukan dari beberapa mata pelajaran seperti keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Semuanya sudah disatukan dan sudah mengalami penyederhanaan. Dalam bidang pengetahuan sosial sendiri ada 3 istilah yang mungkin sudah biasa kita dengar. Yang pertama itu ada ilmu sosial. Ilmu sosial adalah sebuah bidang ilmu yang mengupas tentang hubungan interaksi manusia dan lingkungannya, masyarakat dan sekitarnya, serta interaksi-interaksi di dalamnya. Ilmu sosial sendiri bisa digunakan juga untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua ada studi sosial. Studi sosial sendiri bukan merupakan suatu bidang keilmuan, namun studi sosial ini adalah pengkajian gejala serta masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat ini. Sebagai contoh, naiknya harga BBM kemarin yang diikuti naiknya juga bahan-bahan pokok yang lainnya juga. Yang ketiga ada ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial sendiri hampir sama dengan ilmu sosial, di mana sama-sama mempelajari tentang manusia dan juga masyarakat serta lingkungannya. Namun lebih menekankan kepada masalah-masalah sosial di masyarakat yang dikaji dalam pelajaran seperti keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Ilmu pengetahuan sosial ini juga sangat terpadu. Lalu B, ada karakteristik konsep dasar IPS. Setiap mata pelajaran tentu saja memiliki karakteristiknya sendiri. Menurut Sumantri, pengajaran IPS sebenarnya masih dalam proses yang penuh berisi berbagai eksperimen. Sebagai contoh, bahan pelajarannya masih banyak memperhatikan minat dari para siswa. Lalu masih mencari tentang minat-minat para siswa itu sendiri seperti apa, lalu masalah-masalah sosial mereka seperti apa, dan supaya mereka lebih berguna nanti di sosial dan di masyarakat, di lingkungannya seperti apa. Karakteristik ciri mata pelajaran IPS adalah digunakan pendekatan pengembangan bahan pembelajaran IPS dalam rangka menjawab permasalahan yang sering muncul dalam proses pembelajaran, baik di tingkat dasar maupun di tingkat lanjutan. Lalu yang kedua ada ruang lingkup dan cakupan konsep dasar IPS. Ruang lingkup IPS adalah menyangkut kegiatan dasar manusia. Maka bahan-bahannya bukan hanya menengkup pada ilmu-ilmu sosial dan humaniora, melainkan juga segala gerak kegiatan dasar manusia, seperti contohnya agama, pendidikan, teknologi, dan lain-lain. Konsep dasar IPS dikembangkan berdasarkan konsep-konsep dalam ilmu-ilmu sosial yang sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Konsep yang digunakan yaitu pendekatan-pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
Apa sih interdisipliner dan multidisipliner itu? Interdisipliner atau multidisipliner adalah sebuah pendekatan untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan dua atau lebih bidang ilmiah, bidang disiplin ilmiah ya maksudnya. Lalu ada aspek-aspek yang dikaji dalam proses pendidikan IPS. Dalam proses pendidikan IPS sendiri ada beberapa aspek yang dikaji. Yang pertama adalah memberikan berbagai pengertian yang mendasar kognitif. Maknanya adalah satu atau beberapa kemampuan yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Nah, pengetahuan ini sendiri untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, jadi aspek yang pertama ini bisa membantu kita untuk memperoleh ilmu, dan ilmu itu bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua ada melatih berbagai keterampilan psikomotor. Maknanya di aspek yang kedua ini kita bisa melatih skill kita. Apa sih skill itu? Skill itu adalah kemampuan yang kita miliki. Diharapkan para siswa bisa melatih kemampuan mereka, bisa mengembangkan skill-skill mereka, atau bahkan bisa menambah lagi skill-skill yang lain supaya lebih inovatif dan juga kreatif. Yang ketiga, mengembangkan sikap moral yang dibutuhkan, afektif. Diharapkan para siswa juga bisa mengembangkan sikapnya, bisa mengembangkan moral dan akhlaknya supaya nanti di tengah-tengah masyarakat bisa mengertilah sikap apa sih yang dibutuhkan di masyarakat, sikap apa yang harus diterapkan di masyarakat, sikap apa yang harus diterapkan di dalam keluarga, sikap apa yang harus diterapkan saat bersama teman. Mereka sudah mengetahui itu. Oke, mungkin sekian dari saya dan akan dilanjut oleh rekan saya Sylvia Rohmah. Kepadanya dipersilahkan. Nah, yang ketiga itu ada tujuan ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pendidikan berarti sesuatu yang hendak dicapai atau yang diharapkan setelah proses pembelajaran IPS ini dilakukan. Nah, pada hakikatnya tujuan pendidikan IPS di sekolah dasar ini merupakan program pengajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat seperti sikap mental yang baik dan mampu memecahkan masalah baik dalam dirinya sendiri maupun bisa memecahkan permasalahan orang lain. Nah, tujuan ilmu pengetahuan sosial ini ada 3, yaitu yang pertama ada memberikan pengetahuan kepada peserta didik sebagai negara yang baik. Yang kedua, tujuannya untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, yang ketiga itu ada mengembangkan kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian ada definisi ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial ini secara umum diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai hubungan kehidupan sosial manusia sebagai makhluk sosial. Ilmu ini juga membahas mengenai tata cara bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan masyarakat yang luas dan mempelajari aspek-aspek sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, menurut Edgar W. Wesley mengatakan bahwa ilmu IPS ini merupakan kumpulan-kumpulan ilmu sosial yang sudah diadaptasi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan standar persekolahan. Nah, yang terakhir itu ada manfaat pembelajaran IPS. Yang pertama itu ada membekali siswa kemampuan menganalisis, mengidentifikasi, serta menyusul alternatif dalam memecahkan masalah sosial yang dihadapinya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang kedua itu ada membekali siswa kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat untuk berbagai ilmu dan keahlian mereka. Maksudnya itu membekali siswa untuk mengenai kesadaran, sikap mental yang positif, dan keterampilan untuk beradaptasi dan berkontribusi di masyarakat kelak. Nah, yang terakhir itu ada manfaatnya. Mempelajari IPS ini membantu siswa untuk mengetahui cara berinteraksi dengan orang di sekitarnya, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.